Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. So, hari ini adalah hari kedua aku karantina di Taiwan, dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih prosedur-prosedurnya yang harus dilakukan dimulai dari aku check-in sampai aku berhasil masuk ke apartemen aku sendiri dan memulai karantina. But before that, don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Oke, so 24 hours sebelum keberangkatan, aku tuh udah check-in online dulu. Jadi waktu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, aku tuh udah tinggal masukin koper-koper aku dan kasih dataku ke petugas yang ada di sana. So for your information, aku menggunakan EVA Air kali ini untuk pulang ke Taiwan. Dan ternyata per tanggal 23 Juni tahun 2022, EVA Air telah mengubah sistem bagasinya. Sehingga kalau dulu boleh membawa sejumlah 30 kg, kali ini sistem mereka adalah per piece. Jadi satu piece 23 kg. Itu kalau kelasnya S. Jadi kalau kalian mau beli tiket, make sure kalian lihat kelas apa yang kalian ambil untuk di EVA Air, dan juga kalian lihat berapa maksimal kilogram yang bisa kalian bawa untuk dijadikan bagasi. Karena aku waktu sampai di sana aku baru tahu, dan aku posisinya tuh bawa 2 koper dengan total yang kira-kira tuh di 29 kilo sampai 30 kilo. Karena aku kira itu kita masih boleh bawa sampai 30 kilo kayak biasanya. Ternyata dihitung per piece, aku terkena denda bayaran tambahan lagi sebesar 1 koper 1 kali 23 kg. Dan itu bayarannya adalah 140 US dollar, guys. Dan itu dirupiahkan berdasarkan kurs pada hari itu gimana. Nah, sesampainya kalian di online check-in itu, petugas dari EVA Air juga akan menyuruh kalian untuk scan barcode yang ada di atas meja. Isinya itu adalah tentang Health Declaration Form. Nah, ini adalah form di mana kalian harus isi sebelum kalian tiba di Taiwan. Ini sangat penting karena di dalam informasi ini kalian harus isi nama kalian, nomor paspor kalian, dan segala jenis data diri kalian. Dan untuk kalian yang punya SIM Taiwan, disarankan untuk mengisi nomor telepon Taiwan kalian karena sesampainya kalian di Taiwan, kalian akan dikirimkan SMS oleh pemerintah Taiwan tentang link dan prosedur-prosedur karantina yang lainnya. Untuk aku sendiri, aku milih alamat karantinaku di apartemen aku, yaitu di Taichung. Jadi aku mengisinya formulirnya yang aku punya tempat tinggal sendiri, di mana aku cuma sendirian di sana. Aku saranin kalian untuk mengisi langsung formulir itu di tempat kalian online check-in, supaya ketika kalau kalian ada pertanyaan yang kalian nggak tahu harus jawabnya apa, kalian bisa langsung tanya ke petugasnya dan mereka bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Setelah kalian selesai mengisi, kalian harus tunjukkan data-data kalian dulu ke petugas yang mengurus online check-in kalian, supaya dia membantu pengecekan agar data yang kalian isi tepat. Dan setelah itu, jangan lupa di screenshot, karena ini sangat penting supaya pemerintah Taiwan sana tahu sebagai bukti bahwa kalian sudah mengisi datanya. Oke, lanjut. Setelah aku selesai check-in, aku langsung masuk ke dalam imigrasi, dan di sana banyak banget orang ngantri, semuanya pada mau keluar negeri. Overall, setelah itu semua, perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta itu berjalan dengan lancar, seperti biasanya, dan normal. For your new information, sekarang, kita kalau mau ke Taiwan, nggak perlu lagi PCR test 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, karena kita sesampainya di Taiwan, kita diharuskan untuk PCR lagi, langsung di sana menggunakan Saliva test. Oke, sekarang kita udah tiba di Bandara International Taoyuan Airport, dan aku langsung nyalain HP-ku, dan tepat ketika aku nyalain HP aku, SIM cardku yang di Taiwan juga sudah bisa berjalan, dan aku langsung terima SMS, dan di situ ada suatu link yang harus kalian klik. Nah, link ini akan merujuk kalian kepada suatu form, di mana di form itu ada barcode dan juga isi data diri yang kalian isi. Jangan lupa di screenshot lagi, karena itu penting banget buat kalian PCR. Guys, kalau misalkan kalian telat atau kalian miss out data-data itu, kalian harus isi ulang lagi dari awal, dan itu makan waktunya lumayan lama. Nah, ketika kita keluar dari pesawat, masih biasa aja, sampai kita masuk ke dalam bandaranya, kita akan disambut sama rombongan-rombongan petugas-petugas di Taiwan, orang Taiwan yang menggunakan pakaian-pakaian APBD. Mereka ini juga berbaris mengantri untuk menyambut kita, dan kita satu persatu harus menghampiri petugas-petugas itu sambil tunjukin formulir yang ada isi barcode-nya. Nah, setelah itu, petugas yang bertanggung jawab sama kalian akan menyuruh kalian untuk masuk ke pos berikutnya. Nah, di pos berikutnya ini, kalian harus nge-scan barcode yang tadi kalian screenshot ke dalam sistem. Setelah kalian berhasil untuk nge-scan barcode itu, akan ada dikasih secari kertas yang isinya juga ada stiker barcode itu, dan juga 2 kotak Saliva test. Kalian akan dikasih 1 gelas kecil yang ada barcode kalian juga. Itu tujuannya kalian buat PCR test, taruh saliva kalian di dalam gelas itu sebanyak 5 ml. Kalian nggak boleh langsung isi dulu, karena masih ada step berikutnya harus kalian lakuin sebelum kalian masuk ke zona untuk rapid test. Di sini ada hal yang harus kalian perhatiin nih.
waktu kalian menunjukkan barcode kalian sampai ke pos selanjutnya, aku tuh nungguin teman aku di belakang, dan ternyata kita tuh nggak boleh nunggu sama sekali. Kita harus terus berjalan lurus. Kita walau nggak boleh nungguin orang yang ada di belakang kita. Makanya itu aku menyarankan buat kalian yang punya SIM Taiwan, kalian langsung masukin isi nomor Taiwan kalian, jangan pakai nomor Indonesia. Karena waktu kalian sampai di sana, kalau kalian nggak punya linknya, nggak punya data-data yang harus kalian tunjukin, kalian harus isi ulang lagi semuanya di sana, dan itu makan waktunya cukup lama. Tapi ya sebenarnya nggak lama-lama banget, cuman buat kalian yang mau cepet jadinya lebih terhambat aja, karena posisinya kan itu udah malam, dan buat aku yang pribadi langsung ke Taichung itu memakan waktu cukup lama, jadi aku juga harus cepet. Oke, next, setelah kita keluar dari semua petugas-petugas yang berpakaian APBD itu, kita lanjut ke keluar imigrasi, dan itu berjalan semua seperti biasa sampai kita tiba di tempat pengambilan koper. Nah, di tempat pengambilan koper ini kita ada delay selama 1 jam karena FAR akan mendesinfektan semua koper-koper kita, terus baru diangkat keluar dan kita baru boleh ambil. Dan di sana juga ada anjing penjaga untuk mengendus-ngendus koper kalian, just in case kalau misalkan kalian bawa daging atau makanan-makanan basah yang dilarang sama pemerintahan Taiwan. Oke, next step guys, setelah kalian dapat kopernya, gak cuma berhenti sampai di situ, kalian masih nggak bisa langsung pulang. Karena next step selanjutnya kalian akan digiring sama petugas-petugas untuk keluar dari gedung bandara, dan kalian harus menaruh barang-barang kalian di luar untuk masuk ke ruangan PCR test. Nah, di sini ini lumayan cepat atau lambatnya tergantung kalian seberapa cepat mengeluarkan saliva kalian ke dalam gelas itu ya guys. Karena kita harus kumpulin sebanyak 5 ml, dan setelah kita masuk ke ruangan itu, kita melakukan rapid test kita taruh di dalam gelas itu, dan kita kasih ke petugasnya, baru kita bisa ngambil barang-barang kita lagi di luar, dan sampai di luar gedung itu akan ada 2 percabangan. Kalian akan ditanya sama petugasnya lagi di sana. Kalian itu udah punya supir taksi yang jemput kalian, atau ada relatif yang jemput kalian, atau kalian belum ada taksi yang jemput. Kalau kalian udah punya relatif yang jemput kalian, atau kalian udah pesen taksi karantina sebelum kalian datang ke Taiwan, kalian harus bisa langsung keluar. Tapi kalau misalkan kalian belum punya kendaraan, kalian akan masuk ke dalam ruangan airport lagi untuk diajukan ke pos taksi karantina. Taksi karantina di sini flatnya semuanya rata. Untuk Taipei Xinpei itu flat rate 1000 NT. Tapi karena aku ke Taichung, aku bayar 1080 NT. Aku bilang aku siap untuk berangkat. Aku harus berdiri di ada kotak khusus di sana. Tujuannya adalah seluruh tubuh kita akan didesinfektan 1 kali lagi, disemprot alkohol juga dengan koper-koper kita. Baru setelah itu supirnya bantu aku untuk bawa-bawa koper aku ke dalam mobil, dan kita melakukan perjalanan kita ke tempat karantina kita. Di hari pertama karantina, jam 10 pagi, ada dua nomor telepon yang tidak dikenal yang telepon aku. Yang pertama, aku sempat miss out, dan sebenarnya aku nggak tahu itu siapa. Tapi yang kedua itu ternyata kepolisian buat karantina. Dia telepon aku, dia nanya aku kabar aku gimana, ada gejala-gejala apa atau enggak. Lalu rencananya kamu hari keempat akan keluar atau enggak. Pokoknya ditanya detail, dan juga dia akan nanya informasi pribadi kita. Seperti alasan kamu apa untuk datang ke Taiwan, apa yang akan kamu lakukan, dan dia juga akan tanya dengan pasti nama kamu siapa, di mana kamu tinggal, untuk memastikan bahwa apa yang kamu isi itu sesuai dengan yang ada di formulir, dan itu adalah kamu sendiri. Nah, di hari kedua karantina aku, which is pagi ini, aku juga terima SMS di jam yang kurang lebih sama, yaitu jam 10 pagi, tentang bagaimana keadaan aku. Kalau misalkan aku baik-baik aja, reply-nya apa. Kalau misalkan aku ada masalah atau ada gejala, aku reply-nya yang lain. Dan 2 kotak saliva tes yang dikasih kemarin di bandara itu untuk dipakai di masa karantina, supaya kalau hari keempat kalian mau keluar, kalian harus saliva tes dulu, dan ketika hasil negatif itu bisa berlaku untuk 2 hari. Jadinya hari kelima kalau kalian mau keluar, kalian nggak perlu rapid test lagi. Tapi kalau hari ke-6 kalian mau keluar, kalian harus rapid test 1 kali lagi, dan ketika itu negatif, kalian boleh keluar sampai hari ke-7, dan karantina pun selesai. Oke guys, so itu sekian cerita aku dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Taiwan International Airport sampai aku karantina sekarang. So, buat kalian yang ada pertanyaan, boleh feel free untuk nanya aku langsung di Instagram aku. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk saksikan video-videoku selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye!